Saya meyakini bahwa bentuk Great Revival yang akan Indonesia alami bukanlah seperti yang banyak kita lihat dalam berbagai tayangan multimedia. Orang banyak berkumpul dan menyembah bersama-sama di suatu tempat. Kalaupun hal seperti itu yang banyak terjadi di luar negeri, tapi itu hanyalah suatu event, dan event akan selalu datang dan pergi. Kalaupun ada beberapa event penyembahan atau ibadah yang berlangsung selama 24 jam sehari dan berlangsung sampai berhari-hari atau berminggu-minggu, tapi seringkali tetap saja tidak berkelanjutan. Revival itu hanya berlangsung dan berpusat pada suatu ibadah, bukan pada kehidupan sehari-hari orang percaya. Saya meyakini untuk jenis revival yang akan Tuhan hadirkan di Indonesia justru akan berfokus pada aktivitas kehidupan sehari-hari orang-orang percaya dan bukan aktivitas ibadah. Adanya aktivitas ibadah hanya akan menjadi suatu trigger atau pemantik belaka, dan setelahnya orang-orang percaya akan membawa api kegerakan tersebut dan menyebarluaskannya melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam aktivitas keseharian yang ada. Bayangkan adanya sekelompok kecil orang percaya yang karena memiliki kehidupan yang terhubung dengan realitas sorga, jadi memiliki kehidupan sehari-hari yang penuh dengan damai sejahtera ilahi. Selalu ada aliran sukacita dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ada kehidupan doa atau penyembahan yang menjadi suatu ciri khas dalam kehidupan mereka. Sementara kehidupan sehari-hari kebanyakan orang makin bertambah berat, sulit, dan penuh tekanan. Tentu saja kehidupan yang berbeda dari sekelompok orang-orang percaya yang ada akan jadi menarik perhatian kebanyakan orang. Melalui obrolan antar teman atau tetangga, orang banyak akan meminta untuk orang-orang percaya membuka rahasia kehidupan mereka yang berbeda tersebut. Dan melalui faktor pertemanan pula, aliran kehidupan roh akan dialirkan dalam bentuk doa-doa, arahan, nasihat, bahkan penumpangan tangan. Saat beberapa orang-orang tersebut mengalami hidup mereka di jamah Tuhan, sesungguhnya sedang terjadi suatu momentum dalam keberadaan orang-orang percaya tersebut. Apa yang mereka bawa dan miliki, yaitu kehidupan ilahi yang penuh keajaiban, mulai menular dan bermultiplikasi dalam kehidupan orang-orang lain. Dan itu semua terjadi bukan melalui para penginjil yang diurapi atau para pemimpin rohani yang besar dan terkenal, tapi justru bermanifestasi melalui kehidupan sehari-hari dari kita-kita yang adalah orang biasa dan tidak terkenal. Tapi karena memiliki keterhubungan dengan keberadaan Bapa di sorga, jadi sangat dikenal oleh seluruh kekuatan neraka atau kuasa kematian yang banyak bekerja di dunia ini. Akan ada begitu banyak kesaksian kesembuhan, perubahan hidup, segala bentuk pemulihan, entah itu pemulihan keluarga, pemulihan kehidupan pribadi, pemulihan keuangan, dan lain-lain yang mulai bermunculan. Dan kesaksian demi kesaksian yang terus bermunculan akan menjadi seperti suatu momentum yang sedang mencari jalan untuk jadi semakin membesar dan menjadi suatu movement. Revival pribadi yang selama ini hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, sekarang jadi bisa dinikmati oleh banyak orang lain. Kembali saya diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa demikianlah gambaran kasar tentang bentuk revival yang akan terjadi di Indonesia. Terus kembangkan takaran iman dan pengharapan yang kita miliki, dan percayalah, engkau tidak akan pernah menjadi penonton dari kegerakan yang sedang datang ini. Engkau adalah pelaku utama dari kegerakan ini. Engkaulah yang sudah Tuhan tetapkan untuk membawa kegerakan ini dalam hidupmu dan menularkannya kepada banyak orang yang lain. Sudah sekian waktu lamanya Tuhan mengayomi dan membangun hidupmu dalam rahim revival. Sudah pasti Dia akan melahirkan dirimu sebagai seorang revivalist. Amin.